sukacita dan damai sejahtera buat saudara-saudaraku semua. Jumpa lagi dengan saya, Pak Pendeta Slamet Riyadi. Haleluya. Mugi tansah pinaringan bagas waras lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Jumpa lagi ya bersama saya di Kabar Baik Kepada Sahabat. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering sebenarnya juga muncul, baik itu pertanyaan secara sungguh-sungguh maupun seperti katakanlah sindiran, tapi tetap saya jawab. Banyak sekali yang mengatakan apakah Yesus satu-satunya jalan ke surga. Ya, pertanyaan ini memang membuat orang kadang-kadang merasa ada yang senang, ada yang dan lain sebagainya seperti itu. Maaf, tadi ada telepon, saya tolak dulu ya. Jadi begini, pada zaman ini katakanlah orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu punya banyak alasan. Jadi mereka selalu mengatakan pada dasarnya saya itu orang baik, seperti itu. Mereka bilangnya seperti itu. Karena itu akan masuk surga. Ada juga yang mengatakan, ya saya memang melakukan hal-hal yang kurang baik, tapi saya lebih banyak melakukan hal yang baik. Jadi merasa, dia bilang saya pasti bisa masuk surga. Ada juga yang mengatakan Allah tidak akan memasukkan saya ke neraka karena saya tidak hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi zaman sudah berubah. Hanya orang-orang yang betul-betul jahat, dia bilang begitu, seperti orang yang suka mengganggu anak-anak atau suka membunuh dan lain sebagainya, itu yang masuk neraka. Mereka bilang seperti itu. Inilah dasar atau istilahnya alasan-alasan orang. Jadi yang dikemukakan setiap kali saya bertemu dengan mereka, bahkan dalam surat ini pun banyak yang pertanyaan. Jadi dia mengatakan, oh ya memang sudah berubah Pak Med, hanya orang yang betul-betul jahat ya yang masuk dalam neraka. Kadang ya saya tertawa, tapi mau bagaimana. Namun kenyataannya semuanya itu adalah kebohongan. Ya, ingat. Iblis penguasa dunia itu menanamkan konsep-konsep itu dalam pikiran manusia supaya manusia itu tersesat. Iblis dan setiap orang yang mengikuti jalannya ya adalah musuh Tuhan. Seperti yang diterangkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Iblis selalu menyamar sebagai pribadi yang baik, tetapi dia menguasai semua pikiran orang yang bukan milik Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan dan istilahnya hati dan pikirannya itu telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nanti saudara bisa lihat di kitab suci ya, ada di 2 Korintus 11-14, juga ada di 2 Korintus 4 ayat 4. Jadi saudaraku yang terkasih, apakah Yesus satu-satunya jalan ke surga? Juru selamat satu-satunya hanya Yesus Kristus. Akan saya bacakan di Matius 1 ayat 20-23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam Matius 1, 20-23 ini menyatakan bahwa Allah menyertai kita. Nah, ayat-ayat ini merupakan ayat yang sangat penting. Jadi jawaban kali ini jujur saya berikan, saya dedikasikan baik buat anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan ya, maupun yang belum, supaya lebih memahami lagi dan bisa menjadikan satu penguatan di dalam iman kita, bahwa memang hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat ya, hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan ke surga. Jadi supaya saudara lebih teguh di dalam iman ya. Jadi kalau kita melihat dalam ayat ini, itu jelas sekali bahwa ayat ini merupakan ayat-ayat yang mengikat, yang menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Di sini diungkapkan bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang menggenapkan apa yang sudah dijanjikannya dari zaman ke zaman. Nah, Allah sudah mengirim, mengutus atau memberikan dan menganugerahkan juru selamat kepada umat manusia. Ya. Nah, malaikat berkata kepada Yusuf, janganlah engkau takut atau ragu-ragu misalnya untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Mungkin engkau ragu, mengapa belum menikah sudah hamil, kan begitu. Nah, jika engkau beranggapan bahwa Maria ini, saya parafrasakan ya, jadi misalnya jika engkau beranggapan bahwa Maria sudah mengandung anak haram misalnya ini, saya menegaskan bahwa tidaklah demikian, karena anak yang ada dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Jadi dalam ayat itu penegasannya seperti itu. Memang saat ini banyak ya gereja yang mengerti pekerjaan Roh Kudus dengan tafsiran yang sembarangan dan salah. Orang yang berdoa dengan bergoyang-goyang dianggap hasil pekerjaan Roh Kudus. Jadi Alkitab belum pernah mengatakan dan memberikan prinsip satu kali pun bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus akan bergoyang tangannya, seperti seorang yang terkena penyakit Parkinson misalnya. Dua pekerjaan Roh Kudus terbesar yang kita percaya, karena Alkitab menyatakan dengan tepat ya, ini Alkitab ya, kitab suci. 1. Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke bumi, sehingga manusia bisa mengerti firman Allah yang tertulis dengan tepat oleh para nabi maupun rasul. Yang kedua, Roh Kudus menaungi Maria sehingga mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan firman yang menjadi manusia. Itu berarti firman dari surga datang ke bumi oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya. Firman yang adalah anak Allah ya, menjadi anak manusia juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Mengapa orang berani mengatakan bahwa kalau tidak bisa berdoa seperti itu berarti tidak ada Roh Kudus? Mengapa orang berani mengatakan bahwa setiap saya ngomong atau apa, sering kadang-kadang nyindir atau apa, itu dikatakan tidak percaya atau tidak mengerti Roh Kudus? Jadi kalimat-kalimat seperti itu sama sekali tidak alkitabiah.
dan tidak benar. Ya. Yang kita pelajari dan percayai dari Alkitab adalah bahwa Roh Kudus itu menurunkan firman dari surga. Ya, Roh Kudus bekerja untuk memberikan kepada manusia pengertian akan kebenaran. Roh Kudus bekerja supaya anak Allah turun ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi umatnya, ya, jadi bagi umat Tuhan. Nah, kenapa saya singgung ini dulu? Supaya kita mengerti, ya, supaya kita mempelajari pengertian tentang Roh Kudus itu yang sesuai dengan pengajaran Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Ya, saya pernah membaca bukunya Yohanes Calvin, ya. Jadi adalah orang pertama di dalam sejarah kekristenan yang begitu jelas dan tegas melibatkan pengertian Roh Kudus berdasarkan pewahyuan Alkitab, bahwa pelaksanaan keselamatan di dalam diri manusia adalah tugas Roh Kudus, sehingga orang Kristen bisa betul-betul percaya kepada Roh Kudus dan mengerti Roh Kudus dengan tepat, yang menjadikan orang Kristen bisa sungguh-sungguh mengenal Roh Kudus yang sesuai dengan Alkitab. Jadi dengan pengertian yang lebih utuh. Jadi Allah Bapa menyediakan keselamatan, Allah Anak menggenapi keselamatan, dan Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Inilah Allah Tritunggal. Apa artinya? Sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Allah Bapa telah bernubuat dengan mulutnya sendiri. Lalu dilanjutkan juga oleh para nabi. Hal ini disiapkan dan disediakan di sepanjang sejarah Perjanjian Lama. Nah, untuk apa? Agar umat manusia itu mengerti dan mengetahui bahwa Allah menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Jadi, apakah orang berdosa masih mempunyai pengharapan? Ya. Apakah orang berdosa masih mungkin diselamatkan? Mungkin. Orang berdosa masih bisa mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi dari siapa? Dari Allah. Allah Bapa menyediakan kemungkinan ini. Nah, Allah Bapa juga memberikan pengharapan bagi manusia. Itu sebabnya ia dengan perantaraan para nabi yang diurapi oleh Roh Kudus memberitahukan kepada manusia bahwa Yesus Kristus akan datang. Juru selamat itu akan disediakan bagi manusia. Nah, juru selamat itu akan masuk ke dalam waktu, masuk ke dalam sejarah dari surga yang melampaui ruang dan waktu. Nah, persiapan sebelum dunia dicipta dan di dalam jangka periode Perjanjian Lama sampai waktunya tiba. Nah, setelah saatnya genap dan waktunya tiba, maka Yesus lahir ke dalam dunia. Nah, tugas yang paling penting dari kehadiran Yesus Kristus di dunia adalah menggenapi keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus mengucapkan 7 kalimat paling tidak. Dan kalimat ke-6 adalah sudah genap atau sudah selesai. Itu saudara bisa baca di Yohanes 19 ayat 30. Jadi artinya sudah sempurna, terselesaikan. Kristus sudah melunaskan semuanya. Nah, apakah artinya? Yesus tidak pernah berhutang, tidak pernah berhutang uang. Jadi apakah ia perlu membayar sesuatu? Tuhan Yesus juga tidak pernah mengikuti perlombaan lari atau apakah ia yang telah terselesaikan. Apakah itu berarti Yesus selama ini kurang sempurna
dan baru sempurna di kayu salib? Tidak demikian. Jadi arti yang sesungguhnya yaitu Yesus sudah menyelesaikan seluruh rencana keselamatan yang telah dipersiapkan oleh Allah Bapa dengan cara menggenapi penebusan di kayu salib. Jadi kehadiran Kristus dalam seluruh perjalanan hidupnya di dunia hingga kematian dan kebangkitannya menjadikan seluruh proses keselamatan digenapkan di dalam dirinya. Nah, setelah Tuhan Yesus Kristus menggenapkan keselamatan melalui penebusan dosa di kayu salib dan kembali ke surga, maka Allah Roh Kudus diutus datang ke dunia untuk melaksanakan keselamatan di dalam diri orang percaya. Inilah pekerjaan Allah Tritunggal. Ya. Jadi kita harus memahami dulu sampai di sini supaya kita tidak diumbang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak tepat seperti itu. Jadi saudaraku yang terkasih, ini ada telepon masuk. Biarkan dulu ya, saya lanjutkan supaya nanti lebih ini ya. Saya tolak dulu teleponnya. Ya. Jadi kalau kita mengajarkan pengajaran Roh Kudus yang sedemikian setia ya pada Alkitab, Roh Kudus turun memenuhi orang percaya. Ya. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk mengabarkan Injil. Nah, Roh Kudus yang mengutus rasul-rasul ke seluruh dunia, itu Roh Kudus memenuhi mereka dengan kuasa, dengan pengertian, ya, juga dengan iman, dengan keberanian, dengan cinta kasih, juga dengan kekuatan dan karunia rohani untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat memberitakan Injil, mereka berkhotbah tentang Yesus Kristus, tentang Sang Juru Selamat. Pada saat yang sama, Roh Kudus memenuhi orang yang memberitakan Injil dan sekaligus memenuhi orang yang mendengarkan dan taat. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32 dicatat, kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu itu? Nah, itu adalah peristiwa Yesus Kristus mati dan bangkit. Ya, saudaraku ya. Jadi istilah yang mengandung rencana penyelesaian dan penggenapan rencana Allah yang digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, peristiwa ini baru terjadi beberapa hari sebelumnya di Yerusalem, di mana Tuhan Yesus dipaku, ya, mencurahkan darah yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, beberapa hari sebelumnya kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, itu Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib ya, dikutuk, bahkan diejek, difitnah, diumpat, diadili secara tidak adil. Dan akhirnya digantung di atas kayu salib. Kedua tangannya dipaku dan kedua kakinya juga dipakukan di kayu salib dengan paku-paku yang panjang. Ya, saudaraku, saya kalau mengkhotbahkan ini, hati saya kadang-kadang merintih. Ya. Jadi darah Kristus yang tidak berdosa, yang tidak tercela, yang tidak bercela, ya, dan yang tidak mengandung kesalahan apapun, harus menebus, ya, harus menetes dari tubuhnya hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat itu Yesus tidak mengeluh, tidak marah, tidak mengutuk, dan tidak mencaci maki mereka. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus berkata,
"Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara bisa baca di Injil Lukas 23:34. Adakah cinta kasih yang lebih besar daripada cinta Yesus seperti ini? Inilah pertama kalinya dalam sejarah ada permintaan pengampunan kepada Tuhan Allah bagi musuh yang sedemikian jahat. Ya, sebentar, ini kok telepon masuk terus ini. Jadi saudaraku yang terkasih, memang penjelasan ini saya rekam langsung ya lewat HP saya. Jadi mohon maaf kalau sering terganggu ada panggilan masuk. Haleluya. Saya lanjutkan ya saudaraku. Jadi Yesus Kristus itu menjadi contoh etika yang tertinggi, moral yang paling anggun, cinta kasih yang paling agung, dan jiwa yang paling luas. Hati kita seringkali sedemikian sempit ya. Bukan cuma itu saja, tidak bisa mengasihi musuh kita, bahkan kita tidak bisa mengasihi orang yang berada di dekat kita. Namun Tuhan Yesus telah menjadi contoh bagi segala zaman. Yesus mencurahkan darah, Yesus menyerahkan nyawanya, menaati kehendak Tuhan, dan melunasi semua tuntutan keadilan dan hutang dosa kita terhadap Tuhan Allah. Inilah peristiwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Itulah sebabnya Petrus berkata, "Kami bersaksi tentang segala sesuatu itu, yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus." Roh Kudus juga dikaruniakan Allah kepada orang-orang yang taat untuk bersaksi tentang peristiwa itu. Itu saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 5:32. Nah, apa maksud kalimat ini? Ketika saya berkhotbah, jika saya taat pada Allah dan kepada firman, maka Roh Kudus akan mendampingi saya ya, bersaksi bersama-sama dengan saya. Jika saudara mendengarkan apa yang saya khotbahkan dalam firman Tuhan dan kita taat pada firman Tuhan, saat itu Roh Kudus juga berada bersama-sama dengan saudara. Inilah karunia yang berganda, yang melayani Tuhan dan taat pada firman juga didampingi oleh Roh Kudus. Tuhan Allah hanya mengaruniakan Roh Kudus pada orang-orang yang taat. Jadi jangan saudara beranggapan bahwa jika kita pandai menghafal Alkitab misalnya ya, atau pandai berkhotbah dan pandai membaca buku apapun, atau maka terus mengatakan bahwa Anda dipenuhi Roh Kudus, tapi tanpa Anda memberitakan Injil keselamatan, ya, itu belum tentu. Ya, saya menyaksikan sendiri ada banyak, katakanlah orang-orang yang katanya sudah menerima Tuhan, tapi belum bisa menjadi pelaku firman. Mengapa? Karena mereka tidak murni dan kurang taat kepada pimpinan Roh Kudus. Maka Tuhan membiarkan mereka berjuang sendiri. Nah, hal yang paling saya takuti selama saya masih hidup adalah saya bekerja membanting tulang mati-matian, tetapi Roh Kudus tidak turut bekerja. Itu yang saya takuti. Ya, jadi saudaraku, Tuhan mengampuni dosa kita, mengampuni dosamu. Itulah yang diberitakan oleh para pengkhotbah. Tapi jika Tuhan tidak mengampuni dosa orang yang mendengar, ya, maka sia-sialah teriakan pengkhotbah yang tidak disertai oleh Roh Kudus. Tetapi jika saudara memberitakan Injil keselamatan, bahwa hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, saudara pasti disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan membantu saudara, membimbing saudara.
Jadi saudaraku, kalau kita bicara tentang keselamatan, di sini kita melihat, kalau kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 9. Jadi ketika Adam berbuat dosa, Allah memanggil dia, "Adam, di manakah engkau?" Jadi Tuhan yang mencari. Ya. Di dalam agama-agama yang lain, itu manusia yang mencari. Ya. Bagaimana ini ya, kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh tentang firman Tuhan, terus dengan kerendahan hati kita ingin mengerti tentang firman Tuhan, pasti Roh Kudus akan bantu. Ya, saudaraku yang terkasih, jadi sebelum saya lanjutkan untuk jawaban tadi, ini hanya sekedar satu boleh dibilang pengertian kita, supaya kita bagi anak-anak Tuhan yang sudah terima Tuhan Yesus lebih mengerti bahwa dalam pelayanan, artinya dalam pemberitaan Injil, itu kita harus punya satu kerendahan hati. Biarlah Roh Kudus sendiri yang pimpin kita. Karena saya membahas masalah ini atau menjawab pertanyaan ini, sebenarnya seperti yang saya katakan dari awal, pertanyaan ini sering diajukan oleh orang, ya, baik orang itu sudah mengenal Tuhan maupun belum, khususnya yang belum. Sering sekali pertanyaan ini menjadi seperti satu sindiran, atau satu, katakanlah, kalau boleh dikatakan itu ngece ya. Ngece itu dalam bahasa Indonesianya apa? Kayak meremehkan seperti itu. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam hal ini memang ya, kalau kita melihat orang-orang yang sok suci, yang sok beramal baik dan lain sebagainya, tapi selalu mengabaikan tentang keselamatan yang hakiki dari Tuhan Allah, mereka ini sering ya bertanya seperti itu ya. Jadi bagi saya adalah suatu kebohongan kalau dikatakan bahwa Allah tidak peduli pada dosa-dosa kecil, dan bahwa neraka disediakan hanya bagi orang jahat. Segala macam dosa itu memisahkan manusia dari Allah, termasuk dusta putih sekalipun atau dosa kecil sekalipun. Jadi kalau ada orang mengatakan bisa berbuat baik dan beramal baik, ingat, itu seperti kain kotor. Kita anak keturunan Adam ya, tidak mungkin. Sebaik apapun perbuatan kita, itu tidak akan menjamin kita, karena Allah itu maha suci ya. Allah maha kudus. Setiap orang yang berdosa ya, setiap orang yang sudah berdosa dan tidak seorang pun dapat masuk ke surga dengan usahanya sendiri. Jadi kita harus ingat, sekali lagi saya katakan, Allah itu maha suci, maha kudus. Jadi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, termasuk berbohong dan lain sebagainya, Tuhan tidak berkenan ya. Jadi masuk ke surga itu tidak pernah berdasarkan apakah kebaikan kita lebih banyak dari kejahatan kita. Kalau itu parameter yang dipakai, maka semua manusia akan gagal masuk surga ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Itu saudara bisa lihat ya di Alkitab, di Roma pasal 11 ayat 6. Tidak ada perbuatan baik yang bisa mengantar manusia masuk ke surga. Itu jelas di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Saudara bisa baca juga di kitab Titus ya, pasal 3 ayat 5. Jadi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan
masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini ada di dalam Matius pasal 7 ayat 13. Jadi masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Bahkan jikalau semua orang hidup dalam dosa dan tidak banyak yang percaya kepada Allah, Tuhan tidak akan menerima itu sebagai alasan. Ya. Saya bacakan di dalam firman Tuhan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu saudara bisa baca di Efesus 2 ayat 2. Jadi ketika Allah menciptakan dunia, ya, ketika Allah menciptakan dunia, saudaraku, kita harus ingat, dunia sempurna adanya, ya, segalanya baik, ya, segalanya baik. Kemudian Dia menciptakan Adam dan Hawa, memberi mereka kehendak bebas, sehingga mereka bisa memilih mau mengikuti dan mentaati kehendak Allah atau tidak. Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Allah, digoda iblis untuk tidak taat kepada Allah, dan mereka memang akhirnya jatuh di dalam dosa. Akibatnya mereka dan semua orang yang lahir kemudian, termasuk kita, ya, tidak dapat memiliki hubungan yang dekat kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, karena itu Allah membuka jalan supaya manusia dapat dipersatukan kembali dengannya di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa baca di Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara bisa baca di Roma pasal 6 ayat 23. Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus dilahirkan supaya Dia dapat menunjukkan jalan itu kepada manusia, dan mati bagi dosa-dosa kita, sehingga kita dapat datang kepada Bapa, ya, sehingga kita tidak perlu mati. Dalam Roma pasal 4 ayat 25 itu ditegaskan bahwa 3 hari setelah kematiannya Yesus bangkit dari kubur. Itu membuktikan kemenangannya atas kematian, atas maut. Tuhan Yesus menjembatani jurang antara Allah dengan manusia, sehingga kita dapat memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Ya, jika kita mau percaya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu tertulis di dalam kitab suci, ya, di Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Saudaraku yang terkasih, kebanyakan orang percaya tentang Allah, termasuk iblis. Paham maksud saya? Artinya banyak orang yang percaya tentang Allah, bahkan termasuk iblis. Tapi supaya diselamatkan, kita perlu berbalik kepada Allah, ya, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Berbalik dari dosa-dosa kita,
dan mengikuti Dia, Sang Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih, kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal yang kita miliki dan kita lakukan. Allah memungkinkan manusia berbalik ya, dan berbuat baik dengan Dia. Hanya kalau manusia percaya kepada Yesus Kristus. Allah berbuat ini untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Sebab tidak ada perbedaannya. Siapapun itu. Coba nanti saudara bisa baca di kitab Roma ya, pasal 3:32. Allah memungkinkan manusia berbaik dengan Dia hanya kalau manusia percaya kepada Yesus Kristus. Allah berbuat ini untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Sebab tidak ada perbedaannya. Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan selain melalui Yesus Kristus. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Roma 3 ayat 23, kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Karena Dia adalah satu-satunya yang bisa membayar hutang dosa kita. Tidak ada agama lain yang mengajarkan dalam dan seriusnya dosa manusia dan akibat-akibatnya. Jadi tidak ada agama yang istilahnya itu menawarkan pembayaran dosa seperti yang Yesus Kristus mampu sediakan. Jadi haleluya. Tidak ada pendiri agama lain yang adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Seperti yang diungkapkan di Injil Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi sebagai satu-satunya cara untuk melunasi hutang dosa manusia. Ya, saudaraku yang terkasih. Supaya kita lebih ini ya, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Bagi anak-anak yang sudah percaya, yang sudah beriman, yang sudah menerima kasih karunia, supaya lebih kuat lagi di dalam iman. Jadi Yesus pastilah Allah Putra, supaya Dia bisa membayar hutang dosa kita kepada Allah Bapa. Yesus mati itu bagi kita.